Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Dwi Damayanti, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan judul Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Changsin Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama pada bab 1 yaitu ada pendahuluan, bab kedua gambaran umum perusahaan, bab ketiga tinjauan pustaka, bab keempat pelaksanaan kerja praktik, dan bab kelima kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang, tinjauan kerja praktik, dan manfaat kerja praktik. Untuk latar belakang yaitu adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, pemilihan PT Changsin Indonesia sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Untuk tujuan kerja praktik meliputi sebagai berikut. Yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkungan teknologi. Yang kedua, menyiapkan peserta kerja praktik untuk dapat bekerja secara maksimal di kehidupan yang nyata setelah menyelesaikan studi di program akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang ketiga, sebagai sarana pelatihan kerja bagi mahasiswa sehingga nantinya mampu dan memperoleh bekal untuk terjun di dunia kerja. Lalu yang ketiga, manfaat kerja praktik yaitu pertama bagi mahasiswa, yang kedua bagi perusahaan, dan yang ketiga bagi universitas. Gambaran umum instansi. Nama perusahaan instansi ini yaitu PT Changsin Indonesia. Tanggal berdirinya tanggal 7 Juni 2010. Alamat PT Changsin adalah di Jalan Dusun Gintung Kolot, RT 16 RW 4, Gintung Kerta, Kecamatan Kari, Kabupaten Karawang. Lalu PT Changsin Indonesia atau sering disebut juga dengan PT CSI adalah perusahaan yang berasal dari Korea bergerak di bidang manufaktur atau pabrik sepatu yang terletak di daerah Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. PT CSI atau pabrik sepatu yang mempunyai pengalaman di industri dengan sistem manufaktur Klean. PT CSI tumbuh dan berkembang dengan cepat, yang dikenal juga fokus pada proses dengan sistem produksi yang kuat untuk mendapatkan kualitas terbaik untuk kepuasan pelanggan dan untuk mencapai tujuan perusahaan. Visi PT Changsin Indonesia yaitu menjadi yang terdepan dalam industri manufaktur yang berbasis budaya, saling menghormati manusia, dan investasi sumber daya manusia yang mewujudkan dengan performa terbaik ketangguhan sistem produksi dan inovasi. Misi PT Changsin Indonesia yaitu perusahaan pemimpin yang inovatif dan berkesinambungan. Struktur organisasi. Struktur organisasi PT Changsin Indonesia yang dipimpin oleh direktur, manajer produksi, bisnis unit, planning, administrasi, VSM produksi, security, dan karyawan produksi. Lalu tinjauan pustaka, pengertian akuntansi. Menurut Hans Kartika Hadi dan kawan-kawan, tahun 2016, akuntansi merupakan sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan untuk berbagai pihak yang berkepentingan. Lalu pengertian pajak. Menurut Rohmat Sumitro dalam buku Mardiasmu 2018, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu pengertian perencanaan pajak. Menurut Hairil Anwar Pohan tahun 2018, tax planning atau perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu pelaksanaan kegiatan. Untuk pelaksanaan kegiatan, tugas utama saya yaitu melakukan penyemprotan cat secara merata menggunakan alat spray gun pada midsole sepatu. Tugas pendukung yang pertama melakukan pengecekan pada piu jika terjadi overpainting dan bonding. Yang kedua membersihkan spray gun dan blower. Dan yang ketiga melakukan 5S atau kebersihan sebelum dan sesudah kerja. Selanjutnya permasalahan dan solusi.
Permasalahannya, dalam dunia usaha, pajak memiliki dampak negatif yang dapat berpengaruh dalam kegiatan operasional perusahaan. Sebab secara ekonomis, pajak merupakan unsur pengurangan laba dan pajak merupakan pengeluaran perusahaan yang mana imbalannya tidak dapat dinikmati secara langsung oleh perusahaan. Demikian juga pada PT Changsin Indonesia membayar pajak yang cukup besar sehingga perlu diterapkan perencanaan pajak sebagai cara untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Solusinya, untuk mengatasi pembayaran pajak yang sangat besar tersebut, prinsip efisiensi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka mengurangi segala macam biaya juga harus diterapkan dalam hal pelaksanaan perpajakannya. Dengan menggunakan metode gross up bertujuan untuk saling menguntungkan perusahaan dan karyawan, karena metode ini menghasilkan jumlah pajak yang lebih kecil yang harus dibayar oleh perusahaan dan karyawan. Lalu selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dalam rangka menciptakan efisiensi pajak penghasilan, pada metode gross up menguntungkan kedua belah pihak sebab penerapan metode gross up memberi keuntungan bagi karyawan dengan take home pay yang tinggi dan bagi perusahaan. Metode gross up membantu perusahaan untuk meminimalisir pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Sarannya, pelaksanaan perencanaan pajak dengan menerapkan metode gross up dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 merupakan suatu hal yang legal dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, jika perusahaan ingin menerapkan perencanaan pajak dengan metode tersebut, perusahaan tidak perlu merasa khawatir. Dengan menerapkan perencanaan pajak, diharapkan perusahaan tidak perlu menghindari pajak dengan cara ilegal. Karena dengan menerapkan perencanaan pajak, perusahaan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, namun dengan jumlah pajak yang harus dibayar dalam batas normal yang tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan. Demikian presentasi hasil kerja praktik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.